Selamat pagi pemirsa. Gunungan uang belasan triliun rupiah yang dipamerkan di Gedung Kejaksaan Agung awal pekan ini bukan sekedar pemandangan mencolok. Itu adalah simbol kerja keras aparat penegak hukum sekaligus pengingat bahwa uang negara yang dirampas koruptor jauh lebih besar daripada yang bisa kita lihat. 13,2 triliun rupiah memang rekor baru, tapi juga pengingat bahwa perjuangan memberantas korupsi belum selesai. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 23 Oktober 2025 dengan tema Jangan Berhenti di 13,2 triliun rupiah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Sudah pernah melihat gunungan uang seperti yang kemarin baru tadi. Baru kita lihat kemarin ya. itu ya. Ya. Ini pertanyaannya adalah kalau kita lihat itu prestasi besar dari Kejaksaan Agung dan kita berharap sebetulnya lebih banyak lagi uang negara yang berhasil diselamatkan. Tapi pertanyaannya dengan melihat 13 triliun itu, apakah kemudian kita akan melihat lagi tumpukan-tumpukan uang hasil korupsi yang berhasil diselamatkan? Atau jangan-jangan kita baru melihat itu nanti sekian waktu kemudian? Bagaimana Mas? Ya, itu memang gunung ya, tapi kalau bagi saya itu adalah bukan gunung biasa, tapi gunung es. Yang belum tampak itu jauh lebih besar lagi. Sehingga kalau kita pahami semangat pemberantasan korupsi dan recovery kerugian negara itu harus menjadi sebuah semangat yang bukan jangka pendek. Tetapi harus jangka panjang dan kita tidak bisa membiarkan proses-proses yang sifatnya seremonial atau PR itu menjadi salah satu cara di mana kita akan melihat proses pemberantasan. Jadi saya pikir masih ada banyak cara lagi untuk dibuktikan. Misalnya banyak kasus-kasus yang pada akhirnya menunggu proses penuntasan, dan itu yang masih menjadi PR dari kita untuk kita selalu awasi. Beberapa teman mengatakan sebetulnya tadinya mereka mengira bahwa yang akan memperlihatkan uang yang sudah berhasil disita hasil dari korupsi itu sebetulnya adalah saudara mudanya Kejaksaan Agung, kata mereka begitu. KPK. Mereka berharap KPK lah yang memperlihatkan tumpukan uang yang berhasil diselamatkan. Dan juga beberapa teman mengatakan polisi juga kelihatannya belum pernah itu memperlihatkan triliunan begitu. Ini bagaimana kira-kira dampak dari 13 triliun gunung uang itu, Mas Arief, kepada kerjasama antar penegak hukum ini, aparat penegak hukum? Ya, kalau kita sama-sama cermati, harusnya ini bisa menjadi momentum ya, untuk pada dasarnya menjadi momentum untuk menstimulasi KPK, polisi untuk juga sama-sama berpartisipasi dalam memperlihatkan mereka punya semangat yang sama dan punya punya prestasi yang jauh lebih besar. Jadi itu yang pada akhirnya kita harus manfaatkan sebagai momentum dan kita jaga terus semangatnya. Baik, kita akan bahas itu Mas Arief, dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 23 Oktober 2025. Jangan berhenti di 13,2 triliun rupiah. Jangan berhenti di 13,2 triliun rupiah. Gunung duit yang dipamerkan di Gedung Kejaksaan Agung, Kejagung, Senin 20 Oktober lalu setidaknya punya dua pesan penting. Pertama, penyelesaian kasus korupsi memang harus berujung pada pengembalian kerugian negara. Kedua, gunung duit itu baru secuil dari uang negara yang raib. Tengok saja pengumuman Kejagung pada Desember 2024 yang menyebutkan bahwa total kerugian negara dari kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mereka tangani di tahun itu mencapai 310,6 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa total potensi kerugian negara pada 2024 akibat korupsi sebesar 279,9 triliun rupiah. Lalu, bagaimana kinerja pengembaliannya selama ini? Sebelum keberhasilan yang dipamerkan Kejagung pada Senin lalu tersebut, tingkat pengembalian memang menyedihkan. Pada 2024,
Kejagung baru bisa memulihkan 1,3 triliun rupiah. Ini pun disebut berbentuk aset negara. Kinerja lembaga penindak korupsi lainnya, KPK, tidak lebih bagus. KPK butuh waktu sekitar 5 tahun untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 2,5 triliun rupiah. Sementara itu, Polri yang juga berwenang mengusut kasus korupsi belum tercatat melakukan publikasi jumlah pengembalian kerugian negara. Jadi, kita sepakat bahwa yang dilakukan Kejagung adalah sebuah lompatan. Kejagung membuat rekor dan itu penting untuk diapresiasi. Namun lebih penting lagi menyoroti tentang kunci keberhasilan Kejagung dan memastikan itu berlanjut, termasuk di KPK dan Polri. Melihat pasal yang dituntutkan, Kejagung memang menggunakan 2 senjata utama untuk menjerat para koruptor dan jaringan mereka. Pertama, pasal dalam Undang-Undang Anti Korupsi yang menetapkan bahwa selain hukuman penjara, pelaku dapat diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Disitulah efek memiskinkan koruptor bisa terjadi. Kedua, pasal dalam Undang-Undang Anti Korupsi yang mengatur bahwa semua orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan akan diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama perbuatan tersebut. Namun, sekuat apapun senjata itu tidak akan berguna jika tidak dibidikan pada sasaran yang tepat. Pada kasus perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah ini, Kejagung mampu membuktikan efektivitas jeratan itu karena mereka tekun menjalankan cara follow the money. Hasilnya, korupsi yang dilakukan Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Hijau Group itu dapat diungkap seterang-terangnya. Soal 4,4 triliun rupiah yang masih menjadi tunggakan Musim Mas dan Permata Hijau, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihaknya akan memastikan kedua perusahaan membayar tepat waktu. Kejagung juga telah mendapatkan kebun kedua perusahaan sebagai jaminan. Kecermatan Kejagung di kasus CPO ini mutlak dilakukan juga pada semua kasus korupsi lainnya, khususnya kasus mega korupsi lainnya yang kasus mengeruk keuangan negara secara jumbo, seperti pada kasus impor minyak mentah dan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 yang melibatkan Harvey Muiz. Sejauh ini, Kejagung pun menunjukkan keampuhan metode follow the money itu. Potensi kerugian negara di kasus Timah pun makin terkuak dari yang semula 271 triliun rupiah menjadi 300 triliun rupiah. Namun kita ingatkan pula pada Kejagung bahwa angka bombastis juga harus terbukti di pengadilan. Tidak hanya itu, Kejagung juga harus bisa menunjukkan dengan nyata bahwa para terdakwa benar-benar menikmati hasil korupsi atau setidaknya memperkaya pihak lain. Itu merupakan unsur penting bagi terpenuhinya tindak pidana korupsi. Tanpa itu, bukan saja kredibilitas Kejagung akan dipertanyakan, melainkan juga bisa merontokkan tuntutan dan membuat kasus itu semata divonis sebagai pelanggaran administratif belaka. Seperti kata Presiden Prabowo, masih puluhan triliun rupiah lagi kerugian negara harus dikembalikan. Namun, pastikan pula itu melalui penyidikan dan penuntutan yang tepat sasaran. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Aris Suditongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, ini Ibu yakin tidak selain 13 triliun akan melihat gunung uang yang lain hasil sitaan korupsi ini, Bu? Bagaimana, Bu? Mudah-mudahan Bung Leo. Iya. Karena jangankan gunungan uang 13 triliun itu, uang 1 miliar aja Bu Indra belum pernah lihat tumpukannya, Bung Leo. Iya, sekarang lihat itu. Nah, dan sepertinya yang ingin Ibu sampaikan itu, jangan sampai ini uang sitaan ini nanti buat apa? Jadi jangan seakan-akan kita dapat harta karun. Nah, kemudian dibelanjakan membabi buta tanpa tujuan yang sebenar-benarnya. Iya, dan juga itu 13 triliun yang lain-lain yang belum kita dapatkan. Andai kata itu didapatkan, konon katanya Indonesia tidak akan punya utang luar negeri. Ini kenapa tidak dikejar? Nah, kemudian yang jadi pikiran Ibu juga, dulu juga ada kan pengembalian aset uang negara itu. Nah, yang dulu kok nggak ada beritanya sih? Dikemanain tuh uangnya begitu, Bung Leo? Mungkin itu yang hanya Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan keadaan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Pertanyaan Bu Indra, yang dulu-dulu yang sudah pernah dikembalikan kemana? Bagaimana Mas Arief? Saya pikir itu hanya hal teknis saja ya, karena semua barang sitaan kan seharusnya masuk ke kas negara. Jadi mungkin kalau misalnya mencermati apa yang diungkapkan oleh Bu Indra, Kementerian Keuangan mungkin salah satu PR yang harus dilaksanakan adalah melaporkan pemakaian atau bagaimana uang-uang sitaan itu bisa didata, berapa yang masuk dan kembali ke APBN. Jadi saya pikir lebih kepada keterbukaan daripada harus dilakukan. Kalau kita lihat ini judulnya kan jangan berhenti di 13 triliun. Tapi kita juga mengetahui Mas Arief, di sekian kali kasus konon katanya ada orang-orang kuat yang kemudian susah untuk dihadapi oleh pejabat-pejabat negara. Ini kira-kira di zaman pemerintahan Prabowo Gibran, apakah orang kuat itu akan menjadi orang lemah karena memang berani dilawan oleh para pejabat negara atau seperti apa? Kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Presiden kemarin, kan ada beberapa poin yang kita cermati ya. Pertama adalah negara itu tidak boleh kalah. Yang kedua juga bahwa aparat penegak hukum itu tidak boleh menindas yang lemah. Sehingga kalau yang berikutnya adalah yang kuat, kalau mereka melakukan pelanggaran, ya mereka harus berhadapan sama negara karena negara tidak boleh kalah itu tadi. Jadi kalau mencermati dengan apa yang Leo tanyakan, saya pikir ini merupakan salah satu semangat yang harus kita jaga. Kenapa? Karena jangan sampai semangat pemberantasan korupsi ini menjadi sebuah kepentingan jangka pendek, karena
nanti mendekati pemilu, Oh. itu merupakan salah satu hal yang mungkin itu bisa jadi komoditas politik. Nah, apabila menjadi komoditas politik itu kadang-kadang banyak hal yang pada akhirnya bisa Yeah. masuk, Yeah. dan itu harus kita jaga dari kemurnian dan tujuannya. Kalau kita lihat bagian menjelang akhir, Mas Arief, dari editorial pada hari ini, Ya. pemirsa, disebutkan bahwa potensi kerugian negara di kasus timah, ini kasus timah ya, Ya. menjadi 300 triliun. Dan di bagian-bagian atas yang dikatakan bahwa sebetulnya yang bisa dikembalikan untuk negara, ini Indonesia Corruption Watch ya, di bagian awal malah mengatakan potensi kerugian negara tahun 2024 Ya. hampir 300 triliun. Ya. Kalau kita bulatkanlah 300 triliun, lalu kita bulatkanlah ini 13 triliun yang sudah disita, kan sebetulnya secara proporsional masih relatif kecil. Ini kira-kira hambatan untuk mengembalikan uang-uang yang jelas-jelas sudah merugikan negara ini kira-kira di mana nih, Mas Arief? Mungkin salah satu hal yang kita bisa identifikasi adalah karena yang terlihat dari pengamatan kita, yang terlihat adalah bagaimana kita melakukan pendekatan punitif ya, jadi penghukuman. Sementara recovery-nya agak ketinggalan di belakang. Nah, kalau misalnya sekarang pemerintah mengetengahkan bahwa recovery juga menjadi salah satu elemen, itu merupakan salah satu hal yang kita harus jaga. Kenapa? Karena yang penting adalah sekarang recovery-nya berlangsung, dan di saat recovery itu berlangsung jangan sampai kasus hukumnya jadi berubah menjadi karakternya administratif gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari kejaksaan, di mana jangan sampai pada saat mereka melakukan pendakwaan mereka gagal membuktikan di luar pengadilan, dan ini pada akhirnya akan menjadi sebuah tes ya buat kejaksaan untuk membuktikan bahwa di depan hakim pun setuju dengan dakwaan mereka. Kita harus jeda dulu, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau melihat keberhasilan Kejaksaan Agung, akhirnya kita jadi bertanya-tanya apakah memang kemudian dengan undang-undang yang ada, aset atau kekayaan negara itu bisa dikembalikan. Ada beberapa teman mengatakan, oh kalau begitu berarti undang-undang perampasan aset yang sekarang sedang dirancang, ya tidak usah ada dong. Ini bisa kembali, itu 13 triliun. Bagaimana, Mas? Karena 13 triliun itu kan bukan sebagian dari, itu kan hanya sebagian kecil ya dari apa yang selama ini kita rasakan, bahwa kerugian negara itu sebenarnya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa itu cukup, saya pikir kita tidak boleh berhenti di situ. Jadi judul kita bahwa jangan berhenti di 13,2 triliun itu merupakan salah satu penanda bahwa kerugian atau gunung es yang jauh lebih besar itu harus di-cover oleh sebuah perangkat undang-undang yang lebih komprehensif. Karena kalau misalnya kita memiliki sebuah semangat ya, untuk memiskinkan koruptor, karena koruptor kan tidak takut dihukum mati, koruptor tidak takut penjara, tapi koruptor itu kan takutnya miskin gitu ya. Kalau kita tidak akan memiskinkan mereka, saya pikir undang-undang perampasan aset itulah yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memiskinkan mereka. Sehingga kalau tidak ada itu undang-undang perampasan aset, saya pikir ini kita bekerja setengah-setengah gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian memang akan ada undang-undang itu, Mas? Ada teman yang mengatakan sampai kiamat pun itu tidak akan ada, karena itu akan jadi bumerang bagi para pembuat undang-undang. Bagaimana, Mas? Saya pikir itu sekali lagi merupakan sebuah tes ya, sebuah ujian seberapa jauh bangsa ini akan memiliki anggota parlemen, para pembuat hukum yang juga memiliki visi yang sama terhadap pemberantasan korupsi. Jadi apabila mereka ingin meluluskan diri mereka sebagai anggota parlemen yang memiliki semangat pemberantasan korupsi yang baik, saya pikir itulah yang pada akhirnya menjadi bagian dari misi bersama pemberantasan korupsi. Apa yang kita bisa lakukan sebagai anggota masyarakat, Mas Arief, dan juga sebagai media ya, sebagai wartawan, untuk memastikan bahwa
ingatan kolektif bangsa ini tetap ada Iya. untuk mendesak para pembuat undang-undang segera menjadikan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu. Kita harus terus menyuarakan karena saya masih ingat betul pada akhir Agustus dari tanggal 25 sampai tanggal 30 dalam berbagai macam aksi unjuk rasa mahasiswa atau pihak-pihak yang berunjuk rasa di depan gedung parlemen. Iya. Teriakan-teriakan yang beraneka ragam, diantaranya hadirnya undang-undang perampasan aset itu merupakan salah satu hal yang mereka juga teriakan. Jadi kalau misalnya hari ini kita lupa, kita ingatkan kembali bahwa ada satu undang-undang yang amat sangat penting, yaitu undang-undang perampasan aset, agar kita menggenapkan dan membulatkan upaya kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Baik, kita tunggu segera adanya undang-undang itu. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Pemirsa, keberhasilan Kejaksaan Agung mengikuti aliran uang dan memulihkan kerugian negara patut diapresiasi, namun pekerjaan besar belum selesai. Masih puluhan triliun rupiah uang rakyat, malah ratusan yang harus dikembalikan. Gunung uang 13,2 triliun jangan menjadi akhir pencapaian, tapi awal dari keseriusan negara untuk benar-benar memiskinkan koruptor, bukan sekedar memenjarakannya. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.